di sekolah. Lah kan ada pertanggungjawaban nilai itu. Itu waktu itu, ini jangan ditiru ya. Contoh tidak baik, contoh tidak baik, contoh tidak baik. Mau jadi apa? Oke, kita akan mulai, teman-teman semua. Podcast Mau Jadi Apa menjawab hari ini dengan masa lalu, Masya Allah. Masya Allah. Chef Akbar, Nah, lahir di, Jakarta. bukan di Bali ya? Bukan. Oh, kalau di Bali jadinya Made Akbar. Beli. beli. Ya, jadi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, kemudian tahun berapa sih? 88. 88 ya? 1988. Masih cukup muda. Kemudian masa kecil hidup di daerah Jakarta mana? Tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang. Tapi Jakarta, lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Oke. Tinggal orang tua di Tangerang. Tangsel. Tangkot. Oh, Tangkot. Tangerang kota. Ada orang Tangkot di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu sendirian tuh. Sendiri ya, orang Jakarta semua biasanya. Oke. Kemudian masuk ke dunia sekolahan, masuk TK sih? Alhamdulillah melalui TK masih. TK ya, karena pada masa itu TK tuh jarang, teman-teman. Benar. Ya, ada yang langsung masuk SD gitu kan? Benar. Banyak kan masuk SD ya? Anak pun TK cuma setahun. TK cuma setahun. Jadi cuma TK kecil langsung SD. Oh, ngelompat ya? Ngelompat. Masya Allah. Oke, dari TK kemudian kita masuk fase SD aja lah. SD. Fase SD, 6 tahun Nah, di SD mana kan? Chef? SD Islam di dekat rumah. Oh, SD Islam dekat rumah. Nah. Berarti keluarga memang sudah Islami ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Dibekali dari awal sekolah Islam. Karena kan fondasi dasar itu kan pada saat masih kecil ya. Iya. Jadi orang tua memasukkan sampai SMP itu di sekolah Islam, baru ketika lulus SMP dibebaskan untuk memilih sekolah yang diminati. SD Islam apa namanya? SD Islam Yakmi. SD Islam Yakmi. Di Tangkot tuh? Ya. Oke, dia kayak TKIM SDIT gitu? Enggak, umum pada umumnya, SD pada umumnya SD aja. Islam aja? SD Islam aja. Oke, selama 6 tahun SD ini, Bang Akbar, Ya, pelajaran yang paling diminati, yang paling disukai apa sih? matematika. Matematika? Benar. Kenapa berbeda dengan saya? Kenapa saya tidak suka matematika? Kenapa, Chef? Matematika tuh kan jarang orang suka. Seneng hitung. Oh. Makanya kenapa sekarang milih ke pastry lebih menghitung di resep dan gitu. formulasi. Kalau masak kurang garam lempar garam, kurang manis lempar gula. Kalau udah jadi roti, udah jadi es krim, nggak bisa gitu ya? Makanya nanti malam ada Chef Agus Jamhari tuh lebih mahir di roti. Jadi kalau pastry itu ilmunya pakai formulasi. Jadi dia lebih menggunakan formulasi, nggak bisa asal. Ini udah mulai ketebak nih teman-teman nih. Berarti Chef Akbar jadi juru masak sekarang karena suka matematika. Ada hubungannya ya? Ada. Kirain masak tentang rasa aja sama tentang marah-marah kayak Chef Juna. Bukan. Oke. Jadi matematika. Matematika. Berarti bagus terus untuk matematika, Chef? Alhamdulillah. Berarti kalau matematika bagus, yang lain harusnya bagus juga, Chef? Bahasa Indonesia jelek. Oh gitu. Malas ngarang ya? Oh, malas baca soal kayaknya ya? Panjang-panjang. Bener, kepanjangan. Kalau dulu kita ujian tuh bahasa Indonesia panjang, jadi akhiran. Panjang. Oke, gitu. Guru paling favorit di SD siapa sih, Coach? Chef? Guru olahraga dulu. Guru olahraga, siapa namanya? Dulu ada namanya Pak Darminto. Pak Darminto. Betul. Orang Tangkot juga tuh berarti? Tetangga kebetulan. Kenapa jadi guru favorit, Chef? Dulu juga suka olahraga, jadi orang tua tuh memang atlet karate, yang satu bapak itu atlet diving. Nah, jadi anak-anaknya ini emang udah diajarkan untuk berenang, basket, dan main bola. Dan ketika ada olahraga itu paling semangat. Oh gitu, tapi kan di olahraga di sekolahan paling futsal kan, basket. Waktu itu basket, futsal, karate. Oh, ada juga? Ada kasti zaman dulu mungkin. Kasti, kalau masih kasti. Iya, Sekarang iya. udah gak kedengeran tuh main kasti. Iya. Bayangan kita baseball, padahal kasti ya. Ya ampun. Iya. Masih main kasti dulu. Oh, jadi dulu guru olahraga yang paling favorit? Guru olahraga. Karena? Seneng aja. Jadi gini, kan kalau di kelas kadang kita berpikir, pusing nih pelajari, kalau olahraga kan nggak ada yang perlu difikirkan. Iya. Di situ banyak aktivitas, fisik, ya gerak, kan? iya. Memang seneng di situ. Oke. Ada apa quotes mungkin dari guru matematika atau guru olahraga yang diingat nggak sih? Kalau saat itu kayaknya Ana masih belum, udah nggak inget udah kayaknya. Ingat ya, udah lama ya masa itu ya. Masa itu udah lama. Tahun 88 berarti SD tahun 90-an awal ya. 90-an awal. Oke. Benar. Selesai itu SD masuk ke dunia SMP. SMP di mana, Chef? SMP Islam Al Hasanah. SMP Islam Al Hasanah juga. Nah, berarti Islam terus ya? alhamdulillah. Masya Allah. Oke, SMP Islam Al Hasanah 3 tahun SMP.
masuk dunia remaja nih teman-teman. Dunia remaja nih kadang-kadang ada nakal-nakalnya juga, ada bandel-bandelnya juga nih. Pasti. Jadi dulu waktu SMP ada bikin masalah apa nih, Syah? SMP satu masalahnya jatuh dari motor. Oh, udah mulai coba-coba naik motor. Udah mulai coba-coba naik motor. Mulai coba-coba jatuh dari motor. Terus yang kedua, sepeda digembok sama guru gara-gara dulu senang main BMX, bawa sepeda dari rumah ke sekolah, istirahat main BMX di kelas keringetan, gurunya marah. BMX-nya main di lapangan tapi kan? Main di sekolah, di dalam halaman sekolah. Oh iya ya ampun. Oh digembok tuh. Digembok. Panggil orang tua dong. Enggak sampai panggil orang tua. Iya alhamdulillah. Terus di SMP masih suka pelajaran yang sama, matematika? Matematika, bahasa Inggris, aktivitasnya pramuka. Bahasa Inggris juga suka berarti kan? Suka bahasa Inggris. Oke, yang berubah dari SD ke SMP apa kira-kira? Lebih mengenal organisasi. Oh, berarti anggota OSIS juga? Enggak, lebih ke pramuka. Jadi itu sampai ikut ke Jambore waktu SMP. Nah ini jujur nih teman-teman, ini Bang Kevin jujur sejujur-jujurnya. Istri Bang Kevin juga tahu. Pramuka tuh, apakah cita-cita jadi polisi ya bagaimana sih? Apakah kalau udah jago banget jadi apa sih, Chef? Pramuka tuh ngapain sih? Pramuka dulu aktivitasnya kan adalah ya biasa ada persami juga. Iya. Kita dulu mengumpulkan kayak emblem-emblem tentang kalau baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran dapat satu emblem. Gitu. Kalau bisa menyelesaikan satu ini dapat satu. Jadi ketika kita pakai beltnya itu, kalau semakin banyak itu berarti kita sudah melewati banyak itu. Terus juga visi besarnya apa? Itu dia, kita menjadi jiwa petualang sih. Oh. Jiwa petualang karena pada saat Jambore kita mandi di kali, terus kita keliling-keliling kampung sekitar, terus panas-panasan jalan, gitu kan, ketemu sekolah-sekolah dari lain, membuat kayak yel-yel kayak gitu-gitu. Jiwa petualang ya? Berpetualang. Ada anak pramuka juga di sini? Gak ada. Oh ada. Ada jiwa. Ada. Jiwa petualang sedikit. Berpetualang. Oke, terus berarti jadi suka pramuka ya? Jadi suka pramuka. Lebih kenal organisasi. Mulai tumbuh agak dewasa tuh ya berarti ya? Betul. Oke. Di SMP tadi suka matematika juga. Betul. Bahasa Inggris juga tambah sekarang? Tambah. Bahasa Inggris yang menurut Chef Akbar pada masa itu belajarnya banyakkan teorinya, banyakkan prakteknya? Kalau dulu masih kebanyakan, kita kan di sekolah-sekolah dulu tuh masih kebanyakan teori. Tapi punya partner bangku kadang kita suka main sok-sokan ngomong bahasa Inggris padahal nggak bener. Tapi itu jadi memberanikan diri kita. Benar. Gitu. Harusnya gitu ya. Jadi sama teman ya biasalah kita belajar ngata-ngatain dulu. Biasa kan kalau anak-anak dulu kan ngata-ngatain tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Dicari dulu pakai alfaling. Iya. Allah, pakai alfaling. Waduh. Alfaling. Bener. Iya, Masya Allah. Jadi suka dan coba mempraktekkan si bahasa Inggris ini ya, Chef ya. Oke, jadi mulai arah karena nanti kan antum juga bisnisnya udah ke luar-luar ya. Betul. Masya Allah. Oke, masuk ke SMA sekarang nih. SMA, betul. SMA di mana, Chef? Ana di SMIP Jakarta Wisata mulai berubah tuh. Oke, nah ini titik baliknya nih SMP ke SMIP. Ini kan pasti ada obrolan sama orang tua nih. Betul. Umumnya kan orang-orang maunya SMA yang keren basketnya, keren futsalnya, ada juara-juara apa. Ini SMIP spesifik loh. Betul. Bukan SMK tapi SMIP, Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata, bukan perhotelan ya? bukan Pariwisata, oke. Jaya Wisata, Jakarta Wisata di arteri Pondok Indah. Oh, kalau Jaya Wisata kan Jawis ya? Jawis beda. Ini di beda. Sunda Kelapa ya? Sunda Kelapa ada. Okay. Terus ya, itu obrolannya apa, Chef? Jadi ini cukup lucu sih waktu bilang ke orang tua. Jadi pada saat dulu kan kita Eptanas ya. Eptanas dulu masih belum UN. Belum. Eptanas itu kan IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika ya, kalau anak nggak salah ya, ada 6 ya. Di situ anak nggak suka IPA. Nggak suka IPA? Untuk orang yang suka matematika sama bahasa Inggris. Tapi nggak suka IPA. Itu agak aneh tuh. Terus? Nggak suka IPA, abis itu bilang orang tua, pengennya nyari sekolah yang nggak ada IPA-nya. Terus akhirnya, padahal ntar ujung-ujungnya bikin es krim nih. Iya. Kan belajar, ya kimia nggak sih, Chef? Kimia kita jadi dipaksa belajar pada saat di dunia masak nanti. Oke. Terus SMA, SMIP, ngobrolin berarti nyari sekolah yang nggak ada IPA-nya. Nggak ada IPA-nya. Kata orang tua? Ya udah, nggak apa-apa. Orang tua support. Jadi alhamdulillah orang tua support aja, dia memberikan kebebasan kepada anaknya. Coba sama cari-cari, udah kita cari deh sekolahnya yang nggak ada IPA. Kebetulan ada tetangga sekolah di SMIP nanya, ada IPA-nya nggak di sana? Nggak ada. Ya udah, langsung daftar ke sana. Oh gitu. Di daerah
Arteri Pondok Indah. Arteri Pondok Indah dari Tangerang Kota Ke Arteri Pondok Indah. Lumayan tuh ya. Ya, jadi anak kereta lah. Jadi angker, anak kereta. Iya. 3 tahun di SMIP. Betul. Itu udah spesifik langsung milih tourism, hotel, chef school atau bagaimana, chef? Ke tourism. Tourism. Lebih ke guiding. Oh, karena jalan-jalan. Betul. Gitu, terus? Ya, di situ cukup senang dengan guiding karena waktu SMP senang bahasa Inggris. Iya, Jadi ketika guiding kan mau nggak mau harus bahasa Inggris. Benar. Karena kan bisa bawa tur bule ya. Betul. Turis Ketika bule kita ya. praktek ke Sumatera, ke Bali, ya itu kita praktek di depan teman-teman untuk guiding dengan bahasa Inggris. Nah, dari situ bahasa Inggris. Terus ketika di kelas 2 itu ada praktek kerja lapangan. Oke. Qadarullah dapatnya di travel agent. Oke. Oh, berarti ini tourism nih bener-bener nih. Tourism, benar-benar tourism. Oke. Di travel agent belajar tentang tiketing ya, Abacus dan lain-lain. Abacus, Amadeus, Ya, Galileo. Galileo. Itu dia. Di situ Terus. merasa terkekang. Karena dulu SMP senang pramuka, berpetualang, guiding, bisa jalan-jalan. Iya. Ini di tiketing, diem di kantor, ketemunya Depan komputer. ketemunya ibu-ibu banyak ngegosip. Jadi kita anak muda sendiri, Bar ambilin itu, Akbar ambilin itu, Bar printin ini, Bar ambil fax. Jadi cuma banyak, ya belajar apa nih ya? Iya. Jadinya- Magang tuh ya. Magang 6 bulan. 6 bulan. Digaji nggak? Enggak. Aduh. Sedih, anak magang sedih. Anak magang sedih. Magangnya di daerah? Di daerah, nama daerahnya apa ya? Pondok Indah juga. Bukan. Lupa nama daerah Jakarta jadi ini kelamaan di Bali nih. Lupa nama daerah. Oke. Seberangnya Cawang tuh apa ya? Jalan apa? Cililitan bukan? Daerah situ. Oke. Jauh tuh, naik bis. Iya, Dari iyalah. Tangerang Kota ke Cililitan naik bis tiap hari kerja. Wow, Masya Allah. Ngurus tiketing Ngurus tiketing. selama 6 bulan. Gak suka tuh ya? Harusnya 3 bulan. Oke. Tapi selama sebulan habis itu kabur. Oh, ini contoh tidak baik. Iya. Terus. Kabur, tapi bilang ke sekolah, Bu, saya nggak suka karena gini. Ya udah kamu lanjut belajar. Yaudah saya belajar aja Bu, nggak apa, saya mendingan di sekolah. Nah di sekolah Lah kan ada pertanggungjawaban nilai itu. itu waktu itu, ini jangan ditiru ya. Iya. Jadi kong kali ke travelnya, Bu, ini saya cuma sebulan dari sekolah. Iya. Minta sertifikatnya, dibikinin sertifikat, abis itu Iya, tunjukin iya. aja ke sekolah ini sertifikatnya. Ada travel juga kayak ngerasa lu ngapain sih di sini gitu ya. Kadang gitu. Iya. Jadi sebulan, nah qadarullah setelah itu karena aktif di basket sekolah juga ada kejuaraan basket nasional antar SMK di Semarang. Oke, Nah, ikut. jadi abis itu berangkat ke Semarang Berarti akhirnya. suka basket juga nih? Suka basket. Oh, Masya Allah. Main dong kita kapan-kapan. Insya Allah sama satu hal itu ya. Benar. Diantam. Terus. Nah jadi dari situ barulah menyelesaikan sekolah dan habis sekolah pun nggak langsung kuliah, Kemana? kerja Abis sekolah kerja dulu? kerja dulu. Oke, terus kerja jadi apa? Pada saat itu pengennya jadi atlet ke Ragunan, Wih, tapi orang tua pelatihan tuh. iya, tapi orang tua nggak menyetujui Karena? karena atlet di Indonesia mau jadi apa? Ini Tidak dihargain. Ini brand. Ini jujur di Indonesia atlet mau jadi apa gitu? Kurang loh. dihargai ya? Kurang dihargai. Beda sama kalau Guru kita ngaji juga. lihat di luar. Nah, Iya. Terus. jadi atlet nggak mau. Di situ udah berpikir, aduh capek ya kayak sekolah. Akhirnya inilah titik balik kenapa memilih sebagai chef. Oh, akhirnya nih. Mencoba part time di Hotel Mulia Senayan Oke. Oh, part time di Hotel Mulia sebagai sebagai daily worker di pastry. daily worker di pastry. Oke. Daily worker Nah kan SMIP itu berarti belajar itu juga, Bang? enggak, belajarnya kan tentang tiketing dan Oh, dia guiding. nggak masuk ke dapur, nggak masuk? Nggak masuk, makanya ini bertolak belakang sekali. Oke. Ini berarti masuk ke Hotel Mulia Hotel Mulia sebagai daily worker di pastry. pastry. Berarti disuruh-suruh tuh di pastry. Sama disuruh-suruh, Oke. nganterin barang, kirim barang gitu. Mulai akhirnya ngerti itu. Mulai ngerti, tahu nama-namanya, sedikit-sedikit belajar, chef ini bikin apa, dibantuin dong gitu, pengen tahu gitu. Oke. Dunia roti itu gini, kalau kita mau kupas sedikit sebelum kita masuk nanti ke NHI dan Nah. profesi yang sekarang, waktu itu udah aware sama hal haram belum? Belum. Nah, apakah pembuatan pastry atau kue itu dekat dengan hal-hal yang diharamkan?
Sangat dekat. Sangat dekat ya? Sangat dekat. Nggak, karena Anda pernah di apa namanya? Ada sebuah toko kue lah, kue. Kalau saya sebutin Susu Merdeka. Di Susu Merdeka di Rawamangun itu Anda tanya, ini pakai ini nggak? Pakai ini nggak? Iya, pakai. Iya nggak pakai mana? Tuh, lontong. Oh. Setoko lontong doang nggak. Jadi tapi dia masih jujur. Nah, Masih jujur pakai ya gitu. Dan pakainya banyak yang nggak jujur kayaknya gitu. banyak. Jadi emang kenapa harus pakai bahan-bahan yang diharamkan sih? Gini, kalau pastry itu kan kita berkacanya itu ke Eropa. Yang notabene pastry itu datangnya dari Prancis. Pastry ini roti-rotian ya? Ya, pastry itu pastry lebih ke kue, es krim. Kalau roti lebih ke arah bakery. Oke, jadi Beda. pastry lebih ke arah Kue, es krim, kue gitu ya. Ya. Es krim, kue itu ya. pastry. Kalau bakery baru Roti-rotian. tepung. Ya. Oke. Clear nih. Clear. Siap. Terus. Nah, karena dari gini, ketika kita mempelajari sesuatu sama kita mempelajari agama, ujung-ujungnya kita belajar dari Saudi ya. Istilahnya yang dari sanalah kita belajar ilmu-ilmu dari para masai kan. Samalah seperti kita di dapur, kamu ingin menjadi seperti apa? Intinya gitu, kamu mau jadi apa? Mau jadi siapa? Kan balik lagi, kita ini kan ingin seperti idola kita dong. Iya. Intinya kan gitu kan, kalau Iya. bisa pengen jadi idola kita, pengen jadi pemain profesional, contoh mengidolakan Lionel Messi. Iya. Gitu kan? Nah, Bang Messi. Bang Messi gitu kan. Bang Messi. Nah, jadi Terus. karena kiblatnya ke Prancis, jadi Prancis itu banyak menggunakan khamar sebagai campuran dari kuenya itu buat peningkat rasa. Oh, penguat rasa. Penguat rasa biar lebih enak lah katanya. Gitu. Hampir di semua kue seperti tiramisu, seperti di Black Forest, seperti di mousse coklat, itu hampir semuanya pakai alkohol. Bahkan ada cake yang dibikin buah pir direndam dalam anggur merah. Kalau tanpa itu mungkin nggak sih? Bisa nggak sih? Jadi nggak kuenya? Insya Allah Fruta Gelato sudah membuktikan tanpa alkohol kita bisa membuat sesuatu yang enak. Masuk, Bro. Fruta Gelato sebelah sana. Sini di sana? Ada di sana. Ada di sana. Di kuliner. Oke, berarti sebenarnya bisa. Bisa. Oh, tapi karena kita mau nyontoh banget kayak Friends ya. Betul. Bungzu. Jadi ya, Wi. Ya, jadi ngikutin itu banget ya. Ngikutin itu. Jadi waktu pas disuruh-suruh nyobain juga dong mau. Saat itu masih terjerumus lah. Saat itu masih terjerumus. Belum ada akar gigi, belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi kita masih mengikuti namanya anak muda ya. Penuh keingintahuan jadinya. Ingin ini tuh bisa tahu, apalagi dulu pernah masuk ke kitchen belajar flambe yang mana stick disiram brandy dibakar. Oh, keren. Katanya enak, keren gitu kan Oh, ya. jadi lagi masak. Oh, itu pakai brandy. Pakai brandy. Brandy marketing selling bukan ya? Bukan. Branding. Oh, jadi itu disiram brandy itu biar keluar api, biar aromanya masuk ke dalam dagingnya. Oke, setelah itu 6 bulan baru akhirnya mau kuliah lagi. Enggak. Loh, setelah 3 bulan di Hotel Mulia, dulu zamannya lowongan pekerjaan di koran Kompas tuh, kita di belakang. Iya. Ada lowongan kerja ke Dubai. Coba ngelamar, modal bisa bahasa Inggris. Kan pastry-nya belum bisa banget, orang jadi disuruh-suruh doang. Iya. Interview sama orang Inggris, bisa bahasa Inggris di saat itu juga. Oke, welcome to Shakespeare Patisserie. Another 3 months, you will go to Dubai. Jadi, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan berangkat ke Dubai. Ada experience di Dubai? Nah, experience ke Dubai selama 1 tahun. Waduh. Jangan-jangan antum salah satu pendiri Burj Khalifa? Bukan. Saat itu sedang dibangun. Pas dibangun, kulinya kan aus. Yang ngasih es krim yang ngasih gelato. Oke. Terus akhirnya Jadi di Dubai sebagai pastry helper, kerja dengan orang Prancis dan Lebanon. Di situ kerja sama orang Prancis dan Lebanon. Lagi-lagi masih penuh dengan bahan-bahan yang mengandung subhat. Oke. Berarti sebenarnya Dubai juga nggak aware banget gitu ya? Enggak, karena klub malam masih banyak. Iya. Dan lain-lain di Dubai masih Iya. bebas. Nggak mentang-mentang mukanya Arab terus berarti. Iya. Ngerti. Masih banyak untuk klub malam. Iya. Jangan pancing saya netizen jangan pancing. Oke. Terus akhirnya di Dubai dari setahun. Setahun. Ada pengalaman dong tuh. Pengalaman alhamdulillah di situ benar-benar dapat ilmu lah. Mereka menularkan ilmunya. Setelah lulus SMA, chef, itu berapa lama jedanya sampai kuliah berarti? 6 tahun. Wih, veteran juga Anda ya? Veteran. Di kuliahan veteran. Jadi
Bang, Iya, tolongin gue ini ya, siap bang. Iya, udah ngeri. Oke, terus berarti setahun di Dubai? Setahun di Setelah Dubai, itu? pulang ke Indonesia, rencana mau berangkat ke Qatar. Berangkat lagi kata. Tapi Bildun. Belum. tapi dapat kesempatan untuk berangkat ke kapal pesiar jadinya. Berangkat ke kapal pesiar selama 2 tahun. Alhamdulillah Allah beri kemudahan di situ sebagai asisten pastry chef selama 2 tahun. Oh, udah naik jabatan sekarang nih. Alhamdulillah sudah. Udah bisa nyuruh-nyuruh orang. Alhamdulillah. Dirokok dong? Enggak, Enggak. karena nggak ngerokok dari dulu. Alhamdulillah. Takutnya lagi masak ngerokok meledak gitu kan. Oh, berarti asisten chef di pastry. Kapal pesiar di pastry. Nah, pastry itu kapal pesiar berarti bikin es krim. Enggak juga. Es krimnya udah jadi semua di kapal pesiar itu. Oke, Kita jadi- bikin kue-kue dan juga macam-macamnya seperti Kue tart gitu-gitu kue ya? tart, sus dan lain-lain, donat. Oke. Bikin itu semua. Jadi Oke. di situ lagi-lagi bertemu dengan bahan baku yang mengandung alkohol. Kapal pesiar kemana aja, Chef? Alhamdulillah Mediterranean, mulai dari Dubai sampai dengan Spanyol, Itali, lewatin Kanal Suez. Masya Allah. Ini jalan-jalan 0 rupiah ya? 0 rupiah dibayar. Dibayar lagi. Modal bisa bahasa Inggris. Modal bisa bahasa Inggris, tapi punya kemampuan juga dong. Iya. Ada background Ada. Smith tadi kan? Nggak ada background Smith juga dari Dubai sebenarnya. Oh ilmunya. iya, Dubai. Dari Dubai itu. Ilmu yang paling kuatnya di Dubai ya? Ilmu paling kuatnya dari Dubai. Oke. Jadi ada percaya diri buat Percaya lamar diri. di kapal pesiar tadi 2 tahun. 2 tahun. Usia berapa nih di kapal pesiar? Kapal pesiar. Taruh 2009 itu Ini kalau usia berapa ya? kalau orang nggak pernah ulang tahun kayak gini emang. Iya nggak pernah ngitungin Kalau umur. kalau orang nggak pernah ulang tahun kayak gini emang. Pokoknya Lupa lahir umur. 88, 2009 di kapal pesiar itu dah. 88. Berarti 2009 itu usia berapa tuh, Bos? Bro? Hah? 21 ya? 21. Karena 2008 20. Benar ya? Benar 21. Benar 21. Oke. Itu gimana? lupa umur. 21 udah di kapal pesiar. 21 dari kapal Ajib, Masya Allah. Sampai atas Rusia segala macam. Rusia nggak masuk, Malta, Yunani, Turki, Spanyol, Prancis, Itali, Mesir, Manggil tahu itu daerah-daerahnya tadi. Oman, Bahrain, Dubai, Qatar, Masya Allah. Muscat, ya itu aja. Mantap ya. Itu naik kapal 2 tahun berlayar akhirnya Pulang ke Indonesia. berlabuh di Indonesia. Nggak, di mana sih kalau berlabuh di sini kapal? Di mana sih Priok ya? Nggak ada. Selalu joinnya di Dubai. Kapal pesiar berlabuh di Dubai, nanti naik pesawat Dubai gitu. naik pesawat ke Dubai, langsung ke kapal pesiarnya di Dubai. Oh, nggak ada di Tanjung Perak apa? Udah nggak ada ya? Sekarang kebanyakan join paling dekat di Singapura, nggak ada yang dari Indonesia. Karena banyak sampah. kritik sosial. #kritik sosial. Iya. Oke. 2 tahun di kapal pesiar, setelah itu, Chef? Setelah itu dapat wejangan dari Oma, Mantap. bilang kamu anak laki-laki, kamu akan menjadi kepala keluarga di Indonesia. Kalau cuma sertifikat SMA, kamu nggak akan jadi apa-apa. Kamu mau jadi apa? Balik lagi. Ini dia. Emang cocok sama nama program kita, mau jadi apa? Benar. Oma bilang mau jadi apa? Kamu boleh dapat uang banyak. Kamu berpikir nggak ke depannya mau jadi apa? Apa kamu mau terus di sana? Karena banyak miris yang lihat temen yang kerja 10-20 tahun di kapal pesiar tapi menelantarkan keluarga. Gitu loh. Cuma memberikan materi. Tapi dianya jauh. Dianya jauh. Nah, di situ melihat juga akhirnya belajar ini juga belajar dari teman ya. Maksudnya banyak hal-hal yang tidak baik ketika seorang mahram ditinggalkan. Iya. Itu banyak hal yang tidak baik. Makanya Iya, jadinya iya. di situ juga berpikiran nggak baik. Akhirnya Ketemu istri? Enggak, pulang ke Indonesia dulu. Belum. Terus akhirnya? Pulang ke Indonesia, coba melamar kuliah langsung ke NHI. Karena memang tujuannya pulang mau kuliah, jadi langsung melamar kuliah ke NHI memang sesuai dengan pekerjaan sebelumnya. Langsung di pastry-nya berarti? Betul, langsung mengambil. Nah, dia langsung apa? Chef school gitu atau? Iya, langsung. Kalau di NHI itu ada langsung penjurusan. Mau langsung tata boga, manajemen patisserie, manajemen tata graha, manajemen tata hidang, atau pariwisata. Oke. Pilihan. NHI, teman-teman tahu NHI? Tahu ya? Sekolah pariwisata di Bandung. Di Bandung, National Hotel Institute ya. Nah. Cuman karena orang Bandung yang ngomong NHI. NHI. Harusnya NHI kan? NHI. Harusnya NHI, cuman karena orang Bandung yang ngomong NHI. banyak yang makan serabi begitu. NHI. Nah, di situ Itu, sorry, kita juga pernah tes di NHI dulu. Iya, kita betul, sama. pernah tes di NHI, cuman ini diterima, saya ditendang. Coba. Tenang, nggak cocok lo di sini gitu.
Oke. Itu yang tes kan banyak ya? Banyak banget. Mungkin pada mau tahu nih kalau teman-teman ntar mau masukin atau daftar lagi sekolah di NHI, mahal nggak sih di NHI? DNH murah karena dia kan sekolah negeri. Subsidi ya dari Subsidi. pemerintah. Kalau ya? yang mahal di sekolah swasta seperti Trisakti, Pelita Harapan, Bina Nusantara itu mahal. Tapi kalau Sekarang masih murah juga? masih murah. Zamannya Ana setahun itu 10 juta di semester tahun pertama. Di semester tahun kedua itu turun, tahun ketiga makin turun lagi, bukan naik bayarannya. Ini setahun ya, bukan per semester ya? Sudah seragam, buku materi, biaya praktek di kitchen semuanya udah cover. Waduh. NH ya, Masya Allah. NH. Berarti pemerintah kita subsidi itu baik juga ya? Lanjut, terus akhirnya? Ya, jadi kuliah 3 tahun, alhamdulillah Allah mudahkan. Selama 3 tahun itu selesai, jadi pengumpulan tugas akhir orang pertama, yang sidang pertama, alhamdulillah Allah beri kemudahan. Ini D3? D3. Iya. Jadi sebelum lulus udah dipanggil sama perusahaan Zelandia namanya. Zelandia tuh nggak mungkin dari Pandeglang, nggak mungkin. Dari mana tuh? Dari Belanda. Belanda. Mantap. Untuk kerja di Belanda? Enggak, kerja di Indonesia, pegang wilayah Jawa Barat untuk mendemokan produk-produk dari Zelandia. Jadi mendemokan produk-produk Zelandia itu ke beberapa bakery, hotel, restoran, dan kafe seperti itu. Oke, chef, gini. D3 di NH 3 tahun berarti? 3 tahun. 3 tahun berarti tugas akhir? Tugas akhir. Tugas akhirnya apa? Manajemen penyimpanan bahan baku di dalam restoran. Jadi lebih ke ini manajemen ya? Karena banyak nih, maaf nih ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang tidak aware bagaimana cara menyimpan bahan baku yang benar di dalam kulkas. Contoh, peletakan sayuran harusnya di posisi atas, tengah, atau bawah. Posisi peletakan daging yang mentah di atas, tengah, atau bawah. Yang benar gimana tuh? Yang benar adalah bahan baku yang bersifat fresh seperti vegetables, sayuran, itu harus ada di tengah. Produk yang mengandung dairy, susu, keju harus berada di paling atas. Produk yang ada tetesan seperti daging dan lain-lain yang sudah ditahui itu harus berada di paling bawah. Karena biar tidak menyebabkan kontaminasi makanan. Jadi bakteri itu berkembang biak di suhu 6 sampai dengan 65 derajat Celcius. Kita takutkan ketika di situ terjadi cross contamination yang menyebabkan pada saat makanan diolah, kalau kita mengolahnya dengan benar, dengan pemanasan suhu yang benar, itu alhamdulillah. Kalau suhu pada saat pemanasannya kurang dan tidak baik, sudah terjadi cross contamination, adanya bakteri, itu menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Oh gitu ya, itu tugas akhirnya ya? Tugas akhirnya. Oke juga kayaknya, oke juga ya. Kayak skripsi saya nggak keren-keren banget kayaknya. Ini yang keren, ini keren, ya, Masya Allah. Oke, selama 3 tahun, dosen yang paling berkesan siapa namanya? Dosen pastry, Pak Jauhari. Pak Jauhari. Udah berapa lama nggak ketemu beliau? Semenjak lulus, 2 tahun kemudian masih bertemu, 2 tahun kemudian berarti 2017. Terakhir 2017, Anda bertemu di pameran. Tanpa disadari, kita undang. Jalinan kasih ya? Bukan. Oke, Pak Jauhari. Pak Jauhari. Kenapa Pak Jauhari paling berkesan? Pertama, dia banyak memberikan pandangan-pandangan seperti gini. Dulu anak-anak muda hanya berpikiran, gue pengen sekolah di sekolah kuliner, kerja di hotel bintang 5, kerja di kapal pesiar, kerja di tempat-tempat yang bonafit. Tapi beliau mengajarkan, Akbar, yuk ikut saya, kita ke pengabdian masyarakat, kita mengolah bahan baku yang masyarakat sekitar punya, kita olah biar itu menjadi penghasilan utama dari masyarakat sekitar. Oke. Jadi dia mengajarkan, Akbar yuk kita bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dengan ilmu yang kita punya. Jadi kalau bisa jadilah manfaat dari ilmu yang kita punya. Karena memang ahlinya di situ, ya kita coba mengembangkan itu di daerah Cidaun yang pertama, yang kedua di daerah Sukabumi. Jadi kita mengolah ikan dan juga jantung pisang diolah jadi nugget dan lain-lain yang bisa dijual. Jantung pisang jadi nugget? Iya. Nugget dinosaurus sama nugget huruf. Chef, itu selama 3 tahun, lagi-lagi pertanyaan yang sama. Pemakaian bahan praktek, itu dari hal-hal yang masih syubhat juga? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Solusinya kira-kira, lagi-lagi solusi lagi. Mau jadi apa? Itu dia. Ya, kira-kira kalau ada nggak sih sehari ini chef school atau pastry school yang aman, yang islami, ada nggak? Udah ada belum?
sejauh anak temuin belum melihat, karena mereka balik lagi kiblatnya adalah ke Perancis, ke Eropa. Mereka mengajarkan siswanya biar tahu, oh ya ini seperti ini di Perancis bikinnya, jadi mereka mengajarkan seperti itu. Jadi untuk chef school yang Islami belum ada ya? Belum. Selama anak tahu belum. Oke. Oke, akhirnya lulus dari NHI. Kerja di Belanda tadi, perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda. Selama setahun. Karena sebelum setahun itu menikah, alhamdulillah. Iya. Karena harus pindah ke Jakarta, balik, akhirnya resign dari sana. Setelah itu kerja di perusahaan keju untuk pegang nasional Filipina dan Brunei. Banyak karir beliau, Masya Allah. Jenjang karirnya, Masya Allah. Perusahaan Filipina dan Brunei di bidang? Keju, pengolahan keju. Pengolahan keju. Nah, pengolahan keju ini juga bisa sangat berisiko tentang ini kan, jadi fermentasi dong? Keju, fermentasi, dan juga ada beberapa bahan baku juga ada cenderung ke halal haramnya juga dari Rennet dan lain-lainnya itu. Iya, tetap masih ada. Terus akhirnya bisa twist, akhirnya udah ini kan meninggalkan bahan-bahan yang haram di dunia antum ini kan berat ya, maksudnya berat karena dari dulu kita awal belajar itu udah memang diajarkan ya pakai ini kalau nggak begini salah gitu. Betul. Bukan golongan kami, bukan. Golongan kami laisa minna. Terus akhirnya siapa tuh penyemangatnya atau yang meyakinkan tuh siapa? Dari perusahaan keju pindah lagi cuma setahun ke perusahaan coklat. Masuk coklat. Perusahaan coklat dapat tugas pegang wilayah Bali Nusa Tenggara. Baru ke Bali nih sekarang nih. Bali Nusa Tenggara masih berhubungan dengan hal itu? Masih. Coklat soalnya ya. Coklat, notabene pengolahannya masih banyak menggunakan Homer. Alhamdulillah 2017 akhir datang ke kajian Ustadz Syafiq. Waduh. Momennya nih. Ini momennya nih. Datang ke kajian Ustadz Syafiq sama istri. Yang bikin datang ke kajian Ustadz Syafiq apa? Karena abang dulu kerja sama Ustadz Khalid. Terus melihat Abang antum? Abang anak kerja sama Ustadz Khalid di Uhud. Enggak, di Uhud. Oh, di Uhud. Di Uhud, terus melihat gini, penasaran. Karena biasanya kan orang gara-gara penasaran mencari tahu semuanya. Iya. Penasaran, datanglah Ustadz Syafiq. Coba datang karena sama-sama bahasa lama ya. Tahunya itu gara-gara bahasa lama. Dikira adeknya. Terus datang mendengarkan penjelasan beliau dan itu di hati kena banget. Maksudnya nggak seperti yang orang bilang, oh ini banyak membid'ah-bid'ahkan, ini banyak mensalah-salahkan, tapi kita menerimanya tuh baik lagi ya. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Jadi di situ senang, terus hanya yang kok enak ya. Kok bahas apa waktu itu sih? Ya bahas tentang bahwa bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan budaya-budaya yang ada. Dan pada saat itu ya dengan Ustadz Syafiq menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan, tapi penyampaian itu masuk ke kita. Ya. Secara hati Anda menerima sama, oh emang ini benar ya, oh ini benar ya, oh ini benar. Dari situ mulai ikut kajian Bali Mengaji. Oke. Oh rutin tuh? Rutin, ikut kajian Bali Mengaji, setahun jadi chef, Allah berikan tanggung jawab lagi sebagai area business manager untuk Bali dan Nusa Tenggara. Jadi pindah twist ke dunia sales. Dunia sales gamenya beda lagi. Nggak ketemu Hammer, nggak ketemu yang berbahan baku yang syubhat, ketemunya riswah. Gamenya beda lagi. Bertemu riswa menghalalkan cara gimana caranya sampai target. Sampai gol. Tapi alhamdulillah di situ udah punya temen lingkungan yang memberikan kita banyak support. Jadi selama bekerja itu kita ikhtiar semampu kita, berusaha, berdoa. Alhamdulillah Allah mudahkan tanpa melalui proses riswa di situ. Ini sales di bidang apa nih? Penjualan coklat. Oh, masih di coklat tadi nih? Di perusahaan coklat. Oke. Nah, dari situ 2019 akhir ketemu teman-teman Bali Mengaji. Mas, gue butuh orang nih buat ngolah gelato, lo mau nggak bikin usaha sama gue? Ayo, insya Allah. Tapi kita bikin deal dulu ya. Mau bikin usaha seperti apa, akadnya seperti apa. Iya. Dari situ deal. 2020 pas pandemi, Ana resign.
pada saat mendapatkan promosi untuk menjadi regional business manager Horeca untuk Indonesia. Ana resign, Ana mendirikan Fruta Gelato sama teman-teman. Di situ alhamdulillah kita melihat opportunity-nya. Tadi Ana pengen membuktikan, teman-teman udah banyak membuktikan ya, bikin konten tanpa musik bisa. Bisa. Ana pengen membuktikan, bikin pastry, es krim, gelato yang enak tanpa kamar bisa. Terbukti. Alhamdulillah. Dan Allah mudahkan sampai saat ini. Masya Allah, Masya Seperti itu. Allah. Jadi balik Ya, lagi ya. kalau Ana sama teman-teman dari tauhidnya kita ya, bahwa kita yakin rezeki itu dari Allah, semuanya kita berharap hanya sama Allah. Iya, benar. Jadi justru dengan ada batasan jadi lebih kreatif ya. Betul, lebih kreatif. Lebih kreatif, lebih mikir gimana caranya. Kan ketemu nih formula Fruta Gelato. Fruta Gelato formulanya. Masya Allah sampai sekarang. Oke teman-teman semua, Masya Allah. Mau jadi apa?